risiko yang mungkin terjadi tentu adalah ketika konteksnya adalah pada utang yang dari luar negeri dan utang yang dalam negeri gitu ya. Ketika kita punya utang dari luar negeri, nah maka tentu kita punya risiko yang berbeda dengan utang yang berasal dari dalam negeri. Nah, terkait dengan risiko ini, kita perlu melihat dulu nih utang itu bentuknya apa. Nah, ketika kita melihat utang bentuknya apa, maka kita akan bisa melihat risikonya dari masing-masing karakteristik utang itu. Nah, utang pemerintah itu kan sebenarnya ada dua jenis gitu ya. Ada dua kelompok besar gitu ya. Ada yang dari SPN, kemudian ada yang dari pinjaman. Nah, kalau ketika kita melihat utang dari sisi SPN, maka ketika kita mengklasifikasikannya itu berarti SPN ini ada yang bentuknya denominasinya falas, kemudian ada SPN yang denominasinya rupiah. Nah, risiko SPN ini berarti terdiri dari risiko terkait dengan mata uang gitu ya. Risiko terkait dengan mata uang. Nah, sebenarnya risiko yang paling berpengaruh terhadap utang secara keseluruhan adalah ini risiko nilai tukar ini. Karena apa? Karena di utang suatu negara kan pasti ada yang denominasinya berbentuk mata uang asing atau falas. Nah, di mana ketika denominasinya falas, maka itu akan rentan sekali ketika terjadi perubahan atau lebih khususnya pelemahan nilai tukar mata uang di negara tersebut, gitu ya. Dalam hal ini ketika kita punya utang, gitu ya, punya utang. Taruhlah kita misalnya utang pemerintah kita $1 juta misalnya. Hari ini nilai tukar rupiahnya 14.000. Nah, berarti kan nilai utang kita adalah 14 miliar kan gitu. Hari ini. Tapi besok tiba-tiba terjadi ketidakpastian global gitu ya di perekonomian. Nah, kemudian tiba-tiba terkait dengan ketidakpastian perekonomian global tadi nilai kita melemah. Nah, besok ternyata nilai tukar rupiah kita melemah jadi misalnya 17.000 gitu besok. Nah, berarti kan dari sini kita tanpa melakukan penambahan utang pun nominal utang kita akan naik gitu ya. Karena apa? Karena nilai tukar rupiah melemah. Denominasi utang kita yang dolar tadi $1 juta dalam waktu 1 hari itu bisa naik 3 miliar rupiah. Kenapa? Karena pelemahan nilai tukar. Nah, sehingga apa? Sehingga itu perlu untuk mitigasi, perlu untuk menjadi bagian dari risiko yang diantisipasi oleh pemerintah. Kalau kemudian kita kaitannya adalah pinjaman gitu ya. Kalau pinjaman selain yang diukur adalah tadi risiko nilai tukarnya, pinjaman itu kan juga lebih besar mayoritas itu pinjaman berasal dari luar negeri. Sumbernya adalah berasal dari luar negeri. Sehingga apa? Sehingga kemungkinan besar utang-utang yang berbentuk pinjaman itu berasal dari luar negeri menggunakan mata uang asing gitu ya. Sekarang komposisi pinjaman dalam negeri itu masih sangat sedikit sekali kalau dibandingkan dengan pinjaman luar negeri, sehingga untuk pinjaman luar negeri risiko nilai tukarnya lebih besar daripada pinjaman dalam negeri. Maka pinjaman luar negeri ini juga harus masuk ke mitigasi risiko berupa nilai tukar. Nah, selain itu juga ada terkait dengan utang yang dari luar negeri dan utang yang dari dalam negeri ini tentu nanti ada kaitannya juga dengan tingkat bunga, kemudian dengan pembiayaan kembali dan sebagainya. Itu nanti akan menjadi bagian dari indikator risiko yang harus dimitigasi oleh pemerintah, Kementerian Keuangan gitu ya. Nah, ini jenis dan klasifikasi utang ini sebenarnya yang paling penting untuk kalian perhatikan hanya yang paling bawah ini, yang kemudian sumber pemberi utang ini aja lah. Kalau yang atas-atas itu
nggak terlalu signifikan, mungkin sekarang kurang relevan juga gitu untuk kondisi yang saat ini, karena ketika kita berbicara mengenai jenis atau klasifikasi utang berdasarkan jaminan atau tidak gitu ya, maka mayoritas sekarang utang pemerintah itu semuanya tanpa jaminan gitu kan ya, kecuali karakteristik tertentu, misalnya surat berharga syariah. Surat berharga syariah itu kan memang secara nature-nya harus ada underlying aset, makanya mau tidak mau untuk memenuhi akadnya utang pemerintah berupa sukuk atau SPSN itu harus ada underlying atau jaminannya. Tapi kalau utang pemerintah dalam bentuk lain, misalkan pinjaman atau misalkan obligasi, itu kan secara resmi atau secara aturan, menurut aturan itu sudah dijamin dengan undang-undang. Sehingga apa? Sehingga tanpa jaminan pun sebenarnya pemerintah suatu negara ketika melakukan utang, ya, Indonesia ketika berutang kepada negara lain atau kepada investor dalam bentuk obligasi, maka dia punya kewajiban yang harus ditunaikan karena itu terkait dengan aturan yang sudah diatur pada undang-undang. Ya, undang-undang keuangan negara, ya undang-undang terkait dengan pengelolaan keuangan negara dan lain-lain itu gitu. Sehingga apa? Sehingga pemerintah memang punya kewajiban untuk melunasi walaupun nggak ada jaminannya, tapi kan pemerintah harus punya ini terkait dengan reputasi juga, reputasi pemerintah terkait pelunasan atau terkait pembayaran pinjaman itu, sehingga pemerintah nggak boleh main-main gitu ya. Ketika punya utang, ya jadi memang utang tersebut mau tidak mau pasti akan dibayarkan, dan itu menjadi satu bagian dari kewajiban yang melekat pada utang pemerintah itu. Nah, kemudian itu kalau yang dari sisi jaminan ya sebenarnya kalau obligasi itu kan ada jaminan juga. Selama kita beli obligasi negara itu yang penting kan ada bukti kepemilikan kita berupa catatan di catatan di BI, yang nyatat itu BI, nanti namanya ada sistem BI scriptless security system, BI SSS. Nah, itu jadinya kita akan mendapatkan bukti kepemilikan SBN itu. Tapi buktinya itu ya hanya berupa pencatatan aja, pencatatan bahwa kita memiliki surat berharga dan itu sudah tercatat di BI. Tapi kita negara itu tidak memberikan jaminan apa-apa kepada kita bahwa utangnya akan dibayar. Tapi secara regulasi, secara undang-undang, utang itu kita sebagai investor itu dilindungi oleh undang-undang, sehingga pasti akan dibayarkan oleh pemerintah. Kewajiban tersebut pasti ditunaikan oleh pemerintah. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan kalau kaitannya dengan kemauan pemberi utang, ini sebenarnya kan adalah utang yang dilakukan pemerintah. Ini contohnya, ini dulu ketika masa Orde Lama. Masa Orde Lama itu kan ada pemerintah mengalami hiperinflasi. Seperti sudah kita bahas di beberapa minggu lalu ya, di minggu pertama atau kedua itu, latar belakang utang pemerintah itu pada saat Orde Lama itu pemerintah mengalami hiperinflasi. Karena apa? Karena pemerintah kebijakannya mencetak uang, bukan mengendalikan ekonomi, menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, kemudian mengendalikan sisi moneter dan sebagainya. Pada saat itu pemerintah belum berkonsentrasi ke situ. Karena apa? Karena pada saat zaman Lama ya pemerintah fokusnya bagaimana mempertahankan kemerdekaan kan begitu. Sehingga di sisi keuangan ya kalau misalkan butuh uang, pemerintah ya hanya mencetak uang. Nah, akibatnya apa? Akibatnya terjadi hiperinflasi. Nah, pada saat itu ketika pemerintah ingin berupaya untuk mengendalikan hiperinflasi itu, salah satunya apa? Salah satunya adalah menarik uang dari pasar gitu ya. Artinya pemerintah itu mengurangi peredaran uang gitu ya. Itu sebenarnya adalah salah satu alat kebijakan moneter juga untuk mengurangi inflasi. Jadi pemerintah mengurangi peredaran uang dengan cara apa? Dengan cara meminjam atau menarik pinjaman dari masyarakat gitu ya. Jadi masyarakat itu memberikan tabungan atau menabung kepada pemerintah istilahnya ya. Tapi itu sebenarnya adalah sebuah pinjaman. Nah,
karena ini adalah sifatnya kewajiban di mana pemerintah itu berusaha untuk mengendalikan sisi moneternya tadi, menarik uang yang beredar tadi, maka ini kesannya adalah suatu pemberian pinjaman yang sifatnya dipaksakan kepada masyarakat, gitu ya. Padahal ini sebenarnya adalah untuk mengatur ekonomi, gitu. Nah, kalau sekarang kan sebenarnya hal-hal seperti ini sudah nggak ada lagi. Karena apa? Karena ketika pemerintah melakukan utang, maka skemanya adalah ya skema sesuai dengan mekanisme pasar, kan begitu ya. Sesuai mekanisme pasar itu ya berarti ya apa namanya? Berarti ya sesuai dengan bagaimana permintaan pasar itu, kan begitu ya. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada kemudian pemerintah mengambil resiko, mengambil kebijakan-kebijakan tertentu gitu kan, yang terkait dengan utang yang sifatnya paksa ini. Tapi sekarang sesuai dengan mekanisme pasar. Jadi ketika menerbitkan obligasi ya, kalau misalkan pasarnya nggak mau beli ya udah, pemerintah nggak bisa memaksa lagi gitu ya. Karena ini sekarang sifatnya memang sudah sesuai dengan mekanisme pasar gitu ya. Itu kalau untuk terkait dengan klasifikasi utang mengenai yang bersifat jaminan ataupun kemampuan pemberitaan ini sebenarnya kalau untuk saat ini makanya tidak begitu relevan, makanya nggak saya tidak fokus untuk saya bahas di sini. Nah, kemudian ini outstandingnya lah, udah nggak usah. Nah, ketika kita bicara mengenai peningkatan utang, maka tentu ada beberapa hal yang menyebabkannya ya. Sebenarnya ini sudah berulang kali kita bahas sih sebenarnya ini, tapi ya nggak apa-apa lah. Karena ini kaitannya dengan risiko, maka kita harus membahasnya juga saat ini. Nah, ketika apa hubungannya antara peningkatan defisit dengan peningkatan utang? Kalau ini sudah jelas ya, kalian pasti sudah paham, sudah ngelotok gitu ya, sebagai mahasiswa manajemen keuangan tentu sudah tahu bahwa kok utangnya bisa meningkat karena defisit, ya tentu karena defisit ini dipenuhi dari pembiayaan. Nah, pembiayaan ini kan salah satunya berasal dari utang gitu ya. Ketika defisitnya meningkat, maka utangnya juga meningkat karena untuk memenuhi kebutuhan atau mendanai defisit itu gitu ya. Contohnya di tahun 2020 ini saja lah, nggak usah jauh-jauh. 2020 ini kita defisitnya melebar sampai jadi 6%, ya kan? Nah, tetapi defisit itu pembiayaannya berasal dari mana? Sebagian besar ternyata untuk yang pembiayaan itu kan sebenarnya ada dua. Ada pembiayaan utang dan ada pembiayaan non-utang, kan begitu. Nah, pembiayaan non-utangnya ternyata sudah sangat sedikit sekali sekarang kita. Makanya apa? Makanya lebih banyak dilakukan atau dipenuhi dari pembiayaan utang. Nah, dengan begitu dari sini sudah terlihat bahwa defisit APBN itu bisa meningkatkan utang, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua mengenai jatuh tempo. Apa korelasi antara utang jatuh tempo dengan peningkatan utang? Kira-kira seperti apa ya? Ada yang bisa memberikan insight, memberikan bantuan kepada saya nggak? Apa hubungannya antara utang jatuh tempo dengan peningkatan utang? Kira-kira ada yang punya pendapat? Jawab, Pak. Kalau misal utangnya udah ini jatuh tempo misal 8 tahun, ternyata kita belum bisa lunasi, otomatis di situ nanti ada yang namanya kayak komitmen fee kayak tambahan karena kayak bunga yang akan diberikan karena utang kita tidak segera bisa dilunasi pada saat maturity. Udah kan itu nanti jadi ada tambahan biaya yang harus dikeluarkan, otomatis utangnya meningkat gitu. Dari teman-teman lain mungkin tambahan biaya menurut Brenda. Oke. Ada lagi? Berpendapat, Pak. Menurut saya karena kalau utang jatuh tempo, sedangkan Indonesia sendiri nggak punya uang untuk melunasi, pasti Indonesia akan menerbitkan utang baru untuk menutup utang yang lama itu. Arah habis. Oke. Iya, Pak. Ada lagi? Apa lagi? Pak Januar santuy banget deh, seneng aku. Saya ngantuk. Makanya ini sambil makan mangga nih saya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa lah, Pak, santai. Nggak apa, Pak. Entah. Nanti kalau saya tidur kan kalian juga nanti yang repot ya toh? Jangan dong. Jam-jam rawan ini soalnya. Ada lagi nggak
Ayo, siapa lagi yang mau berpendapat? Silakan saja. Ini kelasnya ini bebas loh ya. Saya nggak membatasi kalian untuk berpendapat. Juga kan ya Pak ya kan. Siapa ya? Ayo, siapa lagi? Monggo, silakan. Nah, kalau ketika kita ketemu dengan hal ini, utang jatuh tempo kok bisa menjadi penyebab peningkatan utang? Korelasinya di mana? Nah, ya kan? Nah, berarti kalian harus melihat di APBN dulu. Di APBN itu kan ada struktur APBN-nya. Di postur APBN itu ada namanya keseimbangan primer, ya kan? Ada namanya keseimbangan primer. Nah, keseimbangan primer itu apa? Keseimbangan primer itu berarti adalah belanja yang dilakukan oleh pemerintah, belanja yang diperlukan oleh pemerintah di luar pembayaran utang sebenarnya, ya kan? Nah, itu berarti keseimbangan primer adalah pendapatan dikurangi belanja di luar bunga utang, kan? Sebenarnya itu definisinya. Berarti sebenarnya adalah keseimbangan primer itu belanja pemerintah di luar belanja pembayaran bunga utang, nah, ya kan? Nah, kemudian ketika keseimbangan primer kita negatif, berarti apa? Berarti untuk memenuhi kebutuhan belanja yang normal, artinya yang di luar pembayaran utang, kita sudah kurang, sudah defisit, ya kan? Untuk keseimbangan primer ini, maka apa? Itu belum ditambah dengan pembayaran utang tadi, pembayaran utang jatuh tempo. Sehingga apa? Sehingga ketika utang jatuh tempo ini, ketika keseimbangan primer kita negatif, maka apa? Maka untuk membayar utang jatuh temponya pun kita perlu untuk mencari sumber pembiayaan yang lain, gitu loh. Nah, ini secara tidak langsung kan ini akan meningkatkan utang kita. Kenapa? Karena pemerintah harus mencari pembiayaan yang lain untuk menutupi defisit atau keseimbangan primer yang negatif tadi, gitu ya. Untuk memenuhi keseimbangan primer tadi supaya positif dulu, maka kita harus mencari pembiayaan lagi. Sehingga apa? Sehingga utang tempo ini juga bisa berpengaruh terhadap peningkatan utang pemerintah, gitu ya. Itu. Yang syarat tadi, Pak. Ya, betul. Jadi okay. Secara kasar memang seperti itu. Karena apa? Karena kan pemerintah harus memenuhi kebutuhan pembiayaannya dulu kan, untuk memenuhi defisit tadi. Tapi ketika defisit tadi saja ketika untuk memenuhi kebutuhan belanja yang normal saja, artinya yang wajib atau yang mandatori itu sudah keseimbangan primernya negatif, maka itu akan berpengaruh juga. Makanya selama ini kan yang ditekankan atau yang diupayakan itu adalah bagaimana keseimbangan primer kita bisa walaupun misalnya negatif tapi itu semakin persentasenya semakin kecil, gitu ya. Nah, itu juga untuk menjadi suatu indikator bahwa tingkat keberlangsungan fiskal kita akan tetap terjaga. Nah, itu tingkat keberlangsungan fiskal kita terjaga. Karena apa? Karena kita masih punya cadangan devisa yang cukup, gitu ya, untuk terkait dengan pembiayaan ini. Jadi tidak terlalu berisiko tinggi, gitu, ketika keseimbangan primer kita positif. Nah, itu untuk yang kaitan antara utang jatuh tempo dengan peningkatan utang, gitu ya. Kemudian ada perubahan nilai tukar rupiah. Kalau ini sudah jelas ya, tadi kita sudah bahas di awal ya. Ketika nilai tukar rupiah kita melemah, berarti apa? Berarti ya kemungkinan besar utang kita pasti akan meningkat, gitu. Karena apa? Karena kita masih punya utang dalam denominasi falas ya. Kalau ini sudah jelas, gitu ya. Kemudian pembiayaan infrastruktur. Ini ya kalian juga sudah memahami bahwa kita sekarang sedang fokus untuk membangun infrastruktur. Karena apa? Karena dalam rangka memberikan akses, memberikan kemudahan, menekan biaya distribusi, biaya produksi dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu adalah kaitannya karena untuk apa? Untuk menarik investor, gitu ya. Ketika investor sudah masuk ke Indonesia karena ada kemudahan dalam hal infrastruktur, kemudahan dalam
distribusi dan sebagainya, investor masuk, ada investasi, maka nanti tenaga kerja kita akan tingkat pengangguran akan menurun gitu ya, karena banyak angkatan kerja yang bisa mendapatkan pekerjaan gitu ya. Karena adanya investasi itu kan nanti juga lebih banyak lapangan kerja yang mana akan menyerap tenaga kerja, nanti tingkat pengangguran menurun. Kalau pengangguran menurun nanti kan akhirnya para pekerja itu mendapatkan penghasilan, akhirnya apa? Akhirnya mereka memiliki penghasilan, daya beli mereka meningkat, kemudian pemerintah juga dapat menarik pajak dari penghasilan penerima kerja tersebut gitu ya. Angkatan kerja yang bekerja itu kemudian bisa menjadi subjek pajak pemerintah kan. Jadinya apa? Jadinya secara multiplier nanti akan ada pertumbuhan atau peningkatan pada sisi perekonomian. Itu karena apa? Karena pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah tadi. Nah, karena pembangunan infrastruktur itu sekarang isinya kita sedang berkembang, di mana untuk belanja yang operasional kita sudah pendapatannya masih belum maksimal, maka ya itu salah satu caranya adalah melalui utang ya, untuk membiayai belanja infrastruktur tadi, sehingga apa? Ya sehingga hal itu bisa meningkatkan utang pemerintah. Nah, tapi peningkatan tadi yang terkait dengan infrastruktur ini sebenarnya adalah untuk yang hal-hal yang produktif kan begitu. Nah, kemudian terkait dengan berkurangnya pembiayaan non utang, kalau ini ya kaitannya seperti ya sebenarnya terkait dengan butir-butir yang di atasnya ini tadi ya kan. Defisit itu kan sebenarnya dibiayai dari mana? Dari pembiayaan. Pembiayaan itu dari mana? Pembiayaan ada yang non utang, ada yang utang gitu ya. Ketika pembiayaan utang itu berkurang, maka ya yang naik adalah pembiayaan utangnya gitu. Sedangkan defisitnya kan kita tetap punya defisit APBN. Nah, mana defisit itu harus dibiayai gitu, harus dipenuhi. Sedangkan pembiayaan melalui non utang, baik itu berupa privatisasi, misalkan privatisasi aset atau bagi hasil laba BUMN, dividen BUMN, itu kan masuk ke pembiayaan non utang sebenarnya, penerimaan pembiayaan gitu ya. Ketika itu turun, maka yang naik adalah peningkatan atau pembiayaan berasal dari utang. Makanya berkurangnya pembiayaan non utang ini akan berpengaruh terhadap peningkatan utang gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu, saudara-saudara? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya beri kesempatan. Izin bertanya, Pak. Ya. Dari kelima ini berarti Pak, seperti yang Bapak bilang, yang paling besar pengaruhnya nilai tukar rupiah ya Pak terhadap peningkatan utang. Tergantung bagaimana komposisi outstanding utang. Gitu ya. Nah, makanya nanti ada indikator risiko yang yang dikelola oleh pemerintah gitu ya. Minggu lalu ketika kita membahas mengenai strategi utang, itu kan sudah ditetapkan tuh risiko nilai tukar kita sekian, ditetapkan sekian. Kemudian risiko tingkat bunganya ditetapkan dengan tingkat bunga tetap itu berapa persen, ya kan? Kemudian risiko bunga variabelnya berapa persen dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau saat ini ketika ditanyakan mengenai risiko apa yang paling besar gitu ya. Nah, semuanya sebenarnya berada dalam mitigasi pemerintah gitu ya. Semuanya pasti sudah direncanakan, merupakan bagian dari strategi pemerintah terhadap pengelolaan utang ini. Nah, kalau risiko yang paling berpengaruh, ya sebenarnya semua itu berpengaruh gitu, semuanya berpengaruh. Tapi ketika pemerintah mampu menjaga atau mampu mempertahankan
risiko ini tadi ke dalam batas yang masih terkendali, maka pemerintah masih bisa untuk mengelolanya gitu ya. Karena ketika kalau tadi misalnya risiko nilai tukar ini apakah sangat berpengaruh gitu ya. Kalau misalkan jumlah utang falasnya lebih besar daripada utang rupiah ya pasti sangat berpengaruh gitu ya. Tapi sekarang kan kondisinya utang falas itu proporsinya hanya sekitar berapa ya, 40% lah kalau nggak salah, kalau saya nggak salah gitu ya. Nanti kalian bisa cek lah. Kondisi utang falas itu proporsinya sekitar 40%, bahkan mungkin di bawah 40% gitu. Sehingga apa? Sehingga itu masih bisa dimitigasi, dikelola oleh pemerintah gitu. Kemudian kalau kaitannya dengan tadi, dengan defisit gitu misalnya. Kalau defisit, ya tentu juga itu adalah bergantung juga kepada kondisi ekonomi secara umum, ya kan? Kalau kondisi ekonominya normal gitu, maka defisitnya kan sudah dibatasi bahwa defisitnya maksimal 3% dari PDB gitu kan ya. Maksimal 3% dari PDB itu berarti ya berapa persen kalau dibandingkan dengan utangnya kan begitu. Nah tapi kalau kita lihat di tahun 2020 ini saja defisit itu sudah 6% ya kan. Defisitnya aja 6% berarti kan terjadi pelebaran defisit. Sehingga apa? Sehingga utang pemerintahnya pasti meningkat. Ya jadi risiko peningkatan utangnya juga pasti dalam hal ini ketika di tahun 2020 ini defisit ini yang menjadi penyebab peningkatan utang pemerintah naik begitu signifikan kalau di tahun 2020 ini. Tapi kalau misalkan di tahun-tahun lalu ya bisa jadi karena pembiayaan infrastruktur, karena yang digunakan kebijakan pemerintah adalah untuk menggalakkan pembangunan infrastruktur. Tapi kalau di tahun 2020 ini bisa jadi ya karena untuk membiayai defisit kan, karena ada pemulihan ekonomi nasional melalui penanaman modal ke BUMN, kemudian sektor UMKM dan sebagainya. Itu kan sebenarnya membutuhkan sumber dana pemerintah yang mana itu dipenuhi dari pembiayaan tadi, defisit tadi ya. Jadi tergantung dengan konteks pada masing-masing situasi, Afifah. Bisa saja nanti ketika misalkan kondisi nilai tukar rupiah kita proporsi falas terhadap rupiah utang kita itu tinggi, maka ya itu akan sangat berisiko terhadap utang. Risiko nilai tukar itu akan sangat signifikan pengaruhnya gitu ketika proporsi utang falasnya semakin besar gitu. Itu Afifah. Oh iya, makasih Pak. Berarti harus lihat kondisinya lagi ya Pak? Betul. Jadi ya ketika kita berbicara mengenai utang itu ya, di awal itu kan selalu saya tegaskan ya kepada kalian semua gitu, bahwa ketika kita itu berbicara mengenai utang, maka kita juga harus punya sudut pandang wawasan yang luas gitu ya. Jangan hanya ketika kita berbicara tentang utang itu kita menggunakan sudut pandang yang sempit gitu, yang dari satu sisi saja. Tentu kita harus memperhatikan juga faktor-faktor lain yang mana itu bisa saling berpengaruh gitu ya. Makanya selalu saya tegaskan kepada kalian, kepada mahasiswa ini ya terutama, karena kalian adalah nanti akan berperan sebagai agen pemerintah yang harus memberikan informasi, harus memberikan pencerahan gitu ya kepada publik bahwa sebenarnya seperti ini loh pengelolaan utang itu. Sebenarnya kondisi keuangan negara itu seperti ini, sehingga ketika pemerintah melakukan utang itu kalian bisa menjelaskan kenapa, penyebabnya apa, itu konsekuensinya apa utang itu, bagaimana pengelolaan risikonya, kemudian bagaimana pengelolaan utangnya, itu semua kan bisa kalian pahami, bisa kalian ketahui dari kalian mempelajari pengelolaan utang pemerintah ini, sehingga nanti ketika kalian berada di masyarakat, kalian punya kalian sedang berinteraksi di sosial dengan masyarakat, kalian bisa memberikan insight yang
yang proporsional gitu ya, insight yang proporsional kepada publik gitu kan, supaya kalian bisa memberikan informasi yang tepat gitu. Baik, terima kasih Pak. Erlita, Indonesia lebih sering bayar utang pas jatuh tempo. Ya bayar utang ya memang pas jatuh tempo. Kalau nggak pas jatuh tempo ya ngapain kita bayar? Nah terus akhirnya nggak bisa bayar dan bikin utang baru. Kemudian mungkin nggak ya Pak Indonesia bayar sebelum jatuh tempo dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki. Ya, mungkin nggak. Kira-kira bisa nggak kita bayar utang dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki? Oh, ini ada yang nanya nih, Erlita nih. Coba. Masalahnya, saya dengar dari dosen semester sebelumnya itu, emang Indonesia sendiri aja udah tipenya tuh bayar utang itu dengan berhutang. Jadi ya gitu deh. Ya. Kalau pertanyaannya bisa nggak kita bayar utang, itu kira-kira bisa nggak? Ya pasti kan dibayar. Ya betul, bisa pasti dibayar. Tapi sekarang kondisinya itu mampu nggak sebenarnya kalau kita itu suatu saat kita akan membayar utang dengan dengan kemampuan kita. Ini monster ini kenapa dari tadi nyanyi mulut ya? Ya siapa tadi yang mau ngomong? Barusan siapa? Adan Pak? Saya Pak. Ya, gimana Dan? Kalau pendapat saya, kalau sejauh ini memang sepertinya ya belum mampu kalau sejauh ini. Karena kan tadi berdasarkan dari apa yang Bapak bilang, dari keseimbangan primer pun sampai di tahun APBN 2019 kemarin aja keseimbangan primernya masih di angka minus 12 triliunan. Dan kemudian pada saat sekarang kondisi pandemi, keseimbangan primer itu turun di angka sekitar 700-an ke atas. Itu kan itu defisitnya udah jauh banget dan keseimbangan primer juga akhirnya turun jauh banget. Bahkan untuk bayar bunga utang pun kan masih belum mampu ya. Jadi dalam jangka dekat sepertinya belum bisa bayar. Ya. Nah terus kalau dalam jangka panjang melihat trennya yang kemarin dari tahun 5 tahun terakhir itu trennya keseimbangan primer itu akan semakin menurun. Jadi mendekati angka positif. Jadi kalau dengan menggunakan proyeksi itu ya artinya kan ada terjadi peningkatan, terjadi perbaikan dalam pengelolaan di Indonesia. Jadi ada potensi suatu saat nanti Indonesia itu bisa untuk membayar bunga utangnya sendiri. Dan kemudian Indonesia juga bisa membayar utangnya dengan hasil Indonesia sendiri tanpa mengutang lagi. Tapi dengan kondisi yang sekarang kita masih belum bisa memperkirakan kan Pak. Apalagi kondisi yang pandemi seperti ini masih belum bisa diperkirakan kapan selesainya dan bahkan di kuartal ketiga ini pertumbuhan ekonomi juga masih belum diyakinkan bakal dapat di angka positif gitu loh Pak. Terima kasih Pak. Setuju. Ya. Kalau kita bahas atau kalau kita ditanya mampu apa enggak pada suatu saat kita bayar utang dengan kemampuan kita sendiri gitu ya, maka saya yakin mampu gitu ya. Karena apa ya tadi seperti dikatakan oleh si Ahdan tadi ya, sebenarnya kita sedang berusaha untuk memiliki keseimbangan primer yang positif. Keseimbangan primer positif ini berarti apa? Berarti sebenarnya adalah kita memiliki memiliki kemampuan untuk membayar kembali secara secara tanpa memenuhi kebutuhan pembiayaan dulu gitu ya. Kita mampu membayar utang tanpa mencari sumber pembiayaan dulu gitu. Nah, pasti mampu.
karena keseimbangan primernya sudah berusaha untuk terus diarahkan menuju ke arah yang positif gitu ya. Dulu di zamannya Pak SBY itu bahkan keseimbangan primer kita positif, pernah ada keseimbangan primernya positif. Nah kemudian itu yang pertama. Yang kedua, tentu ketika kita akan mengambil kebijakan di satu sektor gitu ya, di satu sektor, maka tentu kebijakan itu pasti akan walaupun mungkin tidak bertentangan, tapi itu akan berpengaruh terhadap sektor yang lain. Nah, ini adalah suatu hukum ekonomi memang. Ketika perekonomian suatu negara itu masih mayoritas ditentukan oleh bagaimana intervensi pemerintah gitu ya, maka kebijakan pemerintah yang dilakukan ini pasti akan berpengaruh terhadap sektor lainnya. Ini mudahnya ini kalian bisa berpikir begini. Sekarang itu kan kita lagi defisit gitu ya. Oke lah, anggaplah sekarang ini kita kondisinya normal ini, nggak ada pandemi, nggak ada apa-apa gitu ya. Kita defisitnya masih di bawah 3% misalnya begitu. Nah, sekarang kita masih di kondisi normal, asumsikan seperti itu. Nah, kemudian kita supaya keseimbangan primernya itu positif, maka kita akan menggenjot sisi pendapatan. Menggenjot sisi pendapatan yang paling mungkin untuk kita lakukan apa? Yang paling mungkin untuk kita lakukan adalah meningkatkan sektor pajak, kan begitu ya. Pendapatan yang yang paling mungkin untuk kita genjot, untuk yang kita tingkatkan kan dari sektor pajak. Nah, jika kita berusaha untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, mungkin kita bisa memenuhi kebutuhan belanja, sehingga bisa jadi defisit kita akan berkurang atau bahkan jadi surplus kalau kita menggenjot sisi pajaknya. Tapi di sisi lain, ketika pemerintah misalkan konsentrasi untuk meningkatkan pajak dan sebagainya, di sisi lain pemerintah harus apa? Pemerintah harus bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, ya kan? Kalau misalnya kalian sebagai wajib pajak, apa ia mau kalian dipajak tinggi tapi fasilitas yang diberikan pemerintah masih belum maksimal? Kan kalian nggak mau pasti kan? Kita semua sebagai warga negara nggak mau. Kalau kalian mungkin mau karena terpaksa, kalau saya nggak mau gitu ya. Jadi ketika pemerintah mau menggenjot sisi pendapatan melalui peningkatan pajaknya gitu ya, tentu pemerintah harus di satu sisi harus meningkatkan meningkatkan pelayanan publiknya gitu kan, kemudian memberikan akses yang lebih baik dari sisi pendidikan, kesehatan dan sebagainya kepada masyarakat gitu ya, sehingga masyarakat ketika dipajaki yang tinggi, maka masyarakat juga sukarela akan membayarnya. Karena apa? Karena ya mereka mendapatkan imbal balik yang pelayanan yang yang sesuai gitu ya. Nah, tapi kalau kondisi Indonesia saat ini masih seperti ini, mau bikin KTP aja susah, mau bikin kartu keluarga aja ke Disduk Capil aja lama gitu kan. Kemudian mau pajaknya tinggi, ya malah nggak ada yang bayar pajak kan nantinya. Ngapain aku bayar pajak tinggi-tinggi kalau pelayanan masih kayak gini. Nah, itu kan kaitannya sebenarnya adalah tadi semacam ya trade off gitulah, bahwa ketika pemerintah mengambil kebijakan di satu sisi maka itu akan berpengaruh terhadap sisi yang lain gitu ya. Nah, ketika tadi kita misalnya kita berkeinginan untuk surplus misalnya, jadi utangnya berkurang setiap tahun. Jadi misalnya utangnya berkurang itu setiap tahun, maka caranya adalah peningkatan pajak. Tapi di sisi lain justru pemerintah pasti akan mengalami perlambatan juga di sektor ekonomi gitu ya. Sehingga itu kan juga perlu diperhatikan oleh pemerintah. Ketika pemerintah mau meningkatkan pendapatan untuk salah satunya misalkan untuk mengurangi defisit atau menuju keseimbangan primer yang positif, tapi caranya juga harus diperhitungkan dengan matang. Karena apa? Karena ketika itu dilakukan dengan tidak hati-hati, maka akan berpengaruh terhadap sektor ekonomi yang lainnya. Tapi kalau ketika tadi kita ditanya
mampu atau enggak, bisa atau enggak kita membayar utang dengan kemampuan kita sendiri. Saya yakin mampu. Ketika apa? Ketika kita sudah bisa, ekonomi kita sudah tumbuh, kemudian secara otomatis nanti ketika ekonomi tumbuh maka pendapatan pajak akan meningkat dan sebagainya, investasi juga masuk dan sebagainya. Itu kan karena sebenarnya adalah tadi efek jangka panjang tadi. Dari mana? Ya dari utang ini juga sebenarnya, karena sekarang instrumen yang kita gunakan itu ya baru yang paling mungkin gitu ya, dari beberapa pilihan instrumen yang ada, utang inilah yang paling mungkin untuk kita gunakan gitu, dibanding ketika misalnya mau mencetak uang dan sebagainya, yang itu akan lebih berisiko terhadap sisi moneter atau sisi inflasi gitu. Jadi kalau pertanyaannya bisa atau tidak bisa, bisa. Hanya bagaimana kita berusaha untuk terus mengelola keuangan negara ini supaya lebih baik lagi pengelolaan ke depan. Nah itu adalah sebenarnya gitu ya. Nah kemudian terkait dengan identifikasi risiko. Nah kalau identifikasi risiko ini merupakan asalnya ya, maksudnya nature-nya seperti apa itu risiko utang itu. Kalau dilihat dari nature-nya ya kita bisa melihat risiko dari sisi yang disebabkan oleh kondisi ekonomi global dan juga risiko yang berasal dari domestik gitu ya, yang ada di kondisi ekonomi di dalam negeri gitu ya. Kalau risiko ekonomi global ini situasinya ya misalkan karena ketika terjadi terjadi ketidakpastian di perekonomian global. Nah, tadi kaitannya adalah dengan apa? Dengan nilai tukar rupiah kita tadi. Mata uang kita itu bukan mata uang yang kuat gitu ya. Sehingga itu akan berpengaruh terhadap kemampuan kita untuk melakukan pembayaran kembali. Capacity to repay kita juga akan ikut terpengaruh ketika apa? Ketika misalnya Bank Sentral Amerika ya. Ketika Bank Sentral Amerika itu melakukan tapering gitu ya. Artinya mereka misalnya meningkatkan tingkat suku bunga Fed di Amerika. Nah, itu ternyata akan sangat berpengaruh terhadap apa? Terhadap tingkat suku bunga di global, ekonomi global. Sehingga apa? Ketika suku bunga Amerika meningkat, maka SBN di dalam negeri, SBN di Indonesia itu akan berkurang peminatnya. Karena apa? Investor-investor di luar negeri lebih cenderung untuk melakukan investasi di Amerika sana karena tingkat suku bunganya tinggi gitu ya. Yang mana itu akan berpengaruh terhadap apa? Nanti akibatnya berpengaruh terhadap nilai tukar, berpengaruh terhadap cadangan devisa kita gitu ya. Karena apa? Karena ketika nanti ekonominya turun gitu ya, volume ekonominya turun, maka ekspor kita akan menurun juga gitu ya. Ketika ekspor menurun, maka neraca perdagangan akan juga. Neraca perdagangan kita akan turun sehingga apa? Sehingga cadangan devisa kita akan berkurang kan begitu ya. Neraca perdagangan itu kan dari nilai ekspor dikurangi dengan nilai impor kan begitu. Jadi ketika misalkan ekspornya lebih kecil daripada impor, maka neraca perdagangannya akan turun atau bahkan negatif. Nanti akan berpengaruh terhadap apa? Berpengaruh terhadap cadangan devisa. Ampun ya. Nah, maka nanti akan berpengaruh terhadap cadangan devisa kita. Nah, ketika cadangan devisa kita berkurang, nanti berpengaruhnya kemana? Nanti pengaruhnya ke keseimbangan primer tadi, antara lain pengaruhnya. Keseimbangan primer akhirnya berpengaruh kemana? Ya tadi, akhirnya berpengaruh ke sini, ke kapasitas to repay kita. Bagaimana kemampuan kita untuk melakukan pembayaran kembali utang kita. Nah, sehingga itu juga harus dimitigasi risiko-risiko utang atau risiko-risiko yang terkait dengan kondisi ekonomi global. Kan begitu. Nah, kemudian kalau yang risiko domestik, ini bisa kita lihat juga berdasarkan indikatornya dari apa? Dari kondisi ekonomi secara makro dan juga kondisi ekonomi secara mikro. Nah, kalau secara makro tentu kita bisa melihat kemampuan membayar kembali kita. Jadi kalau debt service ratio itu, kemampuan membayar utang kita itu bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari
utang yang jatuh tempo dan dibandingkan dengan total utang kita adalah debt service ratio namanya. Jadi kita bisa melihat bagaimana kemampuan pembayaran kembali kita dari situ, dari total utang yang jatuh tempo tadi gitu. Sehingga apa? Sehingga nanti akan berpengaruh terhadap risiko-risiko utang kita terkait dengan mitigasi risiko yang domestik. Nah, begitu. Kemudian terkait juga dengan rasio utang terhadap PDB. Nah, semakin besar rasio utang terhadap PDB, berarti kan nanti juga berarti tingkat risikonya juga lebih tinggi. Karena apa? Karena pemerintah harus menanggung utang yang lebih besar, kan begitu. Kalau misalkan rasio utang terhadap PDB-nya kecil, turun gitu, berarti kan apa? Berarti dengan tingkat utang yang sekian, volume ekonomi kita naik. Kalau volume ekonomi kita naik, berarti kan proyeksi pendapatan negara kita juga akan naik gitu kan. Sehingga itu nanti juga akan berpengaruh terhadap apa? Terhadap defisit secara keseluruhan tadi gitu ya. Kalau tingkat ekonomi, volume ekonomi Indonesia yang kita ukur dari PDB itu naik, maka nanti kemungkinan besar pendapatan negara dari beberapa sektor, baik itu pajak maupun bukan pajak, itu juga meningkat. Nanti akan mengurangi defisit. Mengurangi defisit berarti apa? Berarti kemampuan kita untuk melakukan pembayaran kembali bisa meningkat, kan begitu. Kalau ya dari sisi mikro ini ya terkait dengan nilai tukar rupiah kita seperti apa, bagaimana kondisi nilai tukar rupiah kita, bagaimana kondisi likuiditas keuangan kita seperti apa, kemudian apakah utang itu bisa digunakan untuk menggenerate ekonomi tadi, apakah dengan adanya pembangunan infrastruktur dari utang ini akan memberikan kemudahan kepada ekonomi, memberikan penghematan dari sisi biaya distribusi, sisi biaya produksi dan sebagainya. Nah, itu merupakan faktor-faktor yang berasal dari ekonomi secara mikro gitu ya. Over leverage, kemudian liquidity, kemudian dan sebagainya, itu currency mismatch dan sebagainya. Itu adalah faktor risiko yang berasal dari domestik. Nah, itu risikonya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan mitigasi risiko atau pengelolaan risiko itu, gitu ya. Nah, kalau ini kaitannya dengan pengelolaan risiko, karena utang pemerintah ini mayoritas didominasi oleh SPN, maka yang bisa kita kelola adalah apa? Ya tentu adalah portofolio SPN ini yang bisa kita mainkan lah. Istilah mudahnya itu pengelolaannya bisa kita mainkan, ya. Melalui apa? Melalui debt switch, melalui buyback, kan begitu. Jadi misalnya begini, kalau debt switch ini berarti adalah pemerintah melakukan penukaran SPN yang beredar di pasar dengan SPN yang baru, gitu ya. Kok mati tuh ya komputernya ya? Nah, pemerintah melakukan penukaran SPN yang ada di pasar dengan SPN baru. Itu karena apa? Bisa jadi karena likuiditas SPN yang ada di pasar itu kurang. Artinya SPN tersebut, obligasi tersebut itu tidak diminati oleh pasar. Sehingga apa? Sehingga pemerintah menukar obligasi yang ada di pasar itu dengan obligasi seri benchmark yang sesuai dengan tingkat suku bunga minimal BI. Sehingga apa? Sehingga obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang baru ini, yang ditukarkan ini lebih diminati oleh pasar. Ketika obligasi ini diminati oleh pasar, maka pasar keuangan domestik ini juga akan apa? Akan bergerak gitu ya. Ketika pasar keuangan bergerak, maka ekonomi juga akan terus berjalan, kan begitu. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu cara pemerintah juga selain untuk mengelola risiko tadi, juga untuk mempengaruhi ekonomi, sisi perekonomian dari sisi moneter. Karena apa? Karena menggunakan instrumen SPN ini untuk mempengaruhi pasar, kan begitu. Nah, itu untuk yang debt switch. Kalau untuk yang buyback ini berarti apa? Berarti pemerintah melakukan pembelian kembali terhadap terhadap obligasi yang ada di pasar itu. Jadi tidak ditukar, beli kembali gitu ya. Tentu juga diperhatikan juga, karena apa? Karena memperhatikan
risiko yang ada, kemudian memperhatikan kondisi keuangan pemerintah seperti apa, proyeksi keuangannya juga seperti apa, gitu kan ya. Sehingga apa? Sehingga nanti juga akan jadi salah satu faktor-faktor yang diperhatikan juga. Misalnya begini, misalnya obligasi pemerintah yang ada di pasar ini, ORI 7 misalkan, ORI 7 itu sekarang yang pada saat dikeluarkan dulu tingkat bunganya 8% misalnya gitu ya. Sehingga pemerintah harus membayar 8% untuk tingkat suku bunganya gitu kan. Nah, tapi ketika saat ini, kondisi saat ini di pasar, tingkat suku bunga sebenarnya cuma 5%, maka kan pemerintah memiliki beban selisih yang lebih besar gitu ya untuk melakukan pembayaran terhadap ORI 7 itu. Sehingga apa? Sehingga pemerintah membeli ORI 007 itu dengan membeli kembali ORI-nya dengan apa? Dengan tujuan untuk mengelola risikonya tadi, sehingga pemerintah tidak memiliki beban untuk selisih bunga tadi, selisih bunga yang diakibatkan oleh perbedaan bunga antara bunga pasar dengan bunga obligasi tadi gitu ya. Nah, tentunya karena dibeli pada saat karena dibeli pada bunga pasar, dibeli pada saat kondisi pasarnya sedang turun, maka pemerintah harus membelinya juga dalam kondisi SBN-nya dibeli pada saat dengan nominal yang tidak sesuai dengan nominalnya, gitu ya. Artinya dibelinya dengan premi, gitu ya, premium, gitu, sehingga pemerintah harus membayar lebih besar daripada harga nominal SBN yang ada, gitu kan begitu. Sehingga itu juga perlu diperhatikan oleh pemerintah juga, apakah membeli dengan premi ini menguntungkan atau tidak, itu kan nanti juga harus diperhitungkan juga. Nah, tapi itu bisa dilakukan, salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mengelola portofolio utang pemerintah, gitu ya. Udah jam 3.10, kita sampai 15.40 ya, setengah. Nah, itu kira-kira identifikasi risiko yang ada. Kemudian jenis-jenis risikonya gitu ya, indikator risikonya mau seperti apa, ini kalian bisa lihat di strategi utang pemerintah. Strategi utang pemerintah itu sudah menetapkan bahwa rasio variable rate-nya berapa gitu ya. Rasio variable rate itu berarti perbandingan antara utang dengan tingkat bunga variabel dibandingkan dengan total utang, kan begitu. Kalau refixing rate ini adalah utang pemerintah yang akan mengalami perubahan atau exposure gitu ya dalam waktu 1 tahun. Jadi ini diukur dari nilai utang pemerintah yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun dikurangi dengan utang yang berbentuk variabel dalam jangka waktu 1 tahun. Itu namanya refixing rate gitu ya. Kemudian ada juga risiko nilai tukar. Ini ada ketentuannya juga. Kalau di strategi itu kan sudah ditetapkan berapa proporsi utang dalam bentuk falas, berapa proporsi utang dalam bentuk rupiah. Ini kan untuk mengukur risiko nilai tukar. Kalau untuk risiko refinancing ini berarti berapa jatuh tempo yang akan kita tanggung pada waktu 1 tahun, kemudian jatuh tempo dalam waktu 5 tahun, jatuh tempo dalam waktu 6 tahun, dan seterusnya. Itu bisa kita proyeksikan sehingga kita punya rencana atau punya ancar-ancar gitu ya. Pada tahun kesekian itu maka kita akan melakukan pembayaran utang sebesar sekian. Nah, itu nanti juga kaitannya adalah dengan strategi utang juga, bagaimana kita memitigasi risiko-risiko yang muncul. Kalau average time to maturity ini berarti kan berapa rata-rata jatuh tempo utang kita. Jadi ketika misalnya kita memiliki utang sebesar dari beberapa negara gitu ya, dari beberapa instrumen, maka nanti dihitung rata-rata jatuh tempo dari seluruh instrumen utang itu berapa tahun misalnya. Nah, itu juga ikut menentukan bagaimana kondisi atau bagaimana kemampuan pemerintah kita untuk melakukan pembayaran kembali gitu kan. Semakin panjang rata-rata jatuh temponya, berarti kan kita punya kesempatan untuk atau punya beban yang lebih ringan dalam melakukan pembayaran jatuh tempo utang itu. Jadi kalau misalnya kita punya utang dari beberapa orang gitu, dari beberapa lender, dari beberapa investor gitu ya, kemudian rata-ratanya jatuh temponya itu
pendek, gitu, rata-rata jatuh temponya setahun, itu kan berarti kan kita dalam waktu setahun itu harus melakukan pembayaran jatuh tempo kepada beberapa lender tadi. Nah, bebannya kan tinggi. Tapi ketika misalkan rata-rata jatuh temponya itu 10 tahun, berarti kan kita membayar utangnya itu masih dalam jangka tidak terlalu berat bebannya, karena dalam waktu dekat ini kita tidak harus diharuskan untuk melunasi semua utang kita. Nah, itu kaitannya dengan average time to maturity. Nah, sekarang untuk latihan kalian nih, untuk latihan supaya nggak ngantuk, ini saya kasih bahan untuk penghitungan indikator risiko utang. Nah, coba kalian latihan nih sampai jam 3:30 sampai jam 3:30 lewat 5 deh. Nanti 5 menit terakhir nanti kita nanti saya tanyai atau saya ini kan nanti kita bahas bareng-bareng kalau misalkan masih ada waktu gitu. Coba ini kalian kalian tentukan indikator risiko ini berapa saja yang akan menjadi atau nilainya berapa, sehingga ini bisa menjadi informasi atau input bagi penentuan strategi utang pemerintah. Nah, ini nanti asumsikan bahwa pemerintah ini sedang akan menyusun strategi utang dalam jangka pendek gitu ya, sehingga harus mengidentifikasi indikator-indikator risiko yang muncul. Nah, nanti kalian hitung refixing rate-nya, kemudian FX proportion, kemudian proporsi yang maturity yang jatuh tempo di tahun 2020, berarti maturity yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun gitu ya. Coba kalian latihan dulu aja, kalian lihat ininya kalian perhatikan ini data-data yang ada, kemudian nanti kalian definisikan dan kalian olah menjadi sehingga ketahuan nilai refixing rate-nya ini gitu. Silakan dikerjakan. Waktunya sampai 3:30 deh, sampai 3:30 lewat dikit deh. Sambil saya ngisi portal ini dulu, portal portal akademik. Apakah cukup jelas, saudara-saudara, untuk instruksi pengerjaan latihannya? Jelas, Pak. Ya, silakan dikerjakan. Sambil saya ngisi portal. Oh, silakan. Sambil bertanya, sambil dikerjakan yang lain. Hah? Ya. Oh, ini pinjaman ya, bukan utang ya. Jadi spesifik ke pinjaman. Ya. Ya, Alvira. Kalau dari sisi pinjaman itu yang lain sambil ngerjain ya. Sambil dikerjain itunya ya, latihannya ya. Kalau dari sisi pinjaman itu memang sekarang sedang yang didominasi oleh pinjaman luar negeri gitu ya. Kenapa? Ya karena kondisi di dalam negeri itu belum banyak lembaga-lembaga atau lembaga keuangan atau lender lah, istilahnya investor yang berminat terhadap pinjaman dalam negeri ini gitu ya. Karena apa? Ya karena masih terbatas gitu. Kalaupun toh sekarang sudah ada, itu kan sebenarnya adalah sarana untuk apa? Untuk bagaimana pemerintah itu sebenarnya mengembangkan pasar di dalam negeri. Artinya mengembangkan, memanfaatkan dana-dana yang ada dalam pengelolaan pengelolaan lembaga-lembaga keuangan di dalam negeri gitu ya. Misalkan kayak bank-bank di dalam negeri itu bank BNI, Bank Mandiri, Bank
bank Toib, bank apa itu ya, pokoknya bank-bank, terutama bank-bank BUMN itu kan sebenarnya mereka punya idle cash sebenarnya ya, yang nggak terpakai. Nah, kenapa kok nggak dimanfaatkan oleh pemerintah? Makanya pemerintah menggunakan instrumen ini, menggunakan instrumen pinjaman dalam negeri gitu ya. Seandainya di dalam negeri ini sumbernya, lendernya yang menjadi calon pemberi pinjaman ini banyak, atau artinya banyak yang berminat atau banyak yang punya dana lebih, itu maka pemerintah juga pasti akan memprioritaskan PDN ini. Karena apa? Karena itu nanti tentu akan dari sisi tingkat bunga, dari sisi bukan tingkat bunga tadi, dari sisi nilai tukar itu kan lebih aman. Karena apa? Karena pemerintah menanggung risiko nilai tukar yang rendah, kan begitu. Sehingga sebenarnya kalau ada sih pasti pemerintah akan memilih sumber pinjaman dari dalam negeri. Tapi sekarang ini kondisinya adalah pinjaman dalam negeri tersebut masih belum banyak belum banyak sumbernya yang berasal dari dalam negeri. Pemberi pinjamannya itu yang di dalam negeri itu masih belum cukup banyak, sehingga ya sekarang kalaupun toh mau menerbitkan utang atau menerbitkan pinjaman gitu ya, ketika Indonesia mau berutang dalam bentuk pinjaman ya saat ini masih pinjaman yang berasal dari luar negeri gitu. Tapi kalau misalkan nanti ke depannya sumber pinjaman dalam negeri itu semakin banyak ya, nanti pemerintah pasti akan menggunakan pinjaman dalam negeri ini sebagai ini yang utama kan gitu. Tapi sekarang memang belum memungkinkan gitu, Alkira. Pak, saya nanya juga dong, Pak. Ya boleh, silakan. Pak, tadi saya mau nanya yang tentang debt switch itu. Nah, debt switch itu biasanya dilakukan saat apa ya, Pak? Dan ada peristiwa khusus itu jadi bisa dilakukan itu? Kasih, Pak. Ya tadi misalnya ketika misalnya terjadi kondisi ekonomi yang pasarnya itu kurang liquid gitu ya. Artinya SBN yang ada di pasar itu kan sebenarnya juga terlihat mana obligasi yang laku di pasaran, mana obligasi yang ternyata itu tidak diminati oleh para investor, kan begitu. Nah, ketika misalnya ada obligasi yang tidak diminati di pasar gitu ya, kemudian kondisi ekonominya itu, volume ekonominya turun, maka pemerintah bisa menggunakan instrumen debt switch ini untuk apa? Untuk mempengaruhi ekonomi sekaligus berusaha untuk meningkatkan likuiditas SBN tadi di pasar. Jadi pemerintah berusaha untuk menukar SBN yang kurang liquid tadi, yang kurang diminati di pasar, dengan SBN yang seri benchmark. SBN yang seri benchmark itu berarti yang SBN yang dengan tingkat bunga yang jadi acuan gitu ya, yang diminati oleh pasar. Karena apa? Karena di atas tingkat suku bunga BI misalkan, atau kalaupun di bawah sudah mendekati tingkat suku bunga BI gitu. Sehingga apa? Sehingga obligasi yang ditukarkan ini, yang akan diberikan kepada investor untuk ditukar dengan obligasi yang kurang liquid tadi, ini bisa nanti akan berputar di pasar keuangan sekunder. Sehingga apa? Sehingga nanti ketika pasar keuangan sekunder ini juga istilahnya itu berjalan gitu ya, pasar keuangan sekunder kita jalan, maka apa? Maka perekonomian kita kan juga jalan gitu ya, karena perputaran uang jalan, ada jual beli SBN dan sebagainya. Berarti kan ada ada kegiatan perputaran ekonomi di situ. Sehingga apa? Sehingga itu kan sebenarnya merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi juga gitu. Jadi
Penyebabnya apa? Misalnya indikatornya apa ya? Bisa jadi ketika terjadi perlambatan atau kelesuan di pasar keuangan gitu ya. Jadi pasar keuangannya ini kurang liquid gitu. Maka pemerintah bisa menggunakan instrumen SBN itu untuk melalui debt switch untuk meningkatkan likuiditas di pasar. Di situ Febri. Iya Pak, makasih ya Pak penjelasannya. Silakan sambil dikerjakan saudara-saudara. Kok malah saya stop sharingnya? Bentar. Tadi gimana ya? Kan saya jadi bingung untuk ini. Share. Nah, begini. Sambil saya makan mangga lagi.
Gimana? Sudah selesai? Saudara-saudara? Pak, lupa rumus, Pak. Lupa rumus? Tadi refixing rate sama efek proportion gimana, Pak? Refixing rate itu berarti kalian cari dulu VR proportionnya. Itu kan sudah ada di soal itu, VR proportionnya berapa kalau untuk yang masing-masing SPN dan pinjaman. VR proportion kemudian ditambah dengan proporsi kalau SPN ini ya, kita ngomongin SPN dulu. VR proportion SPN berapa ditambah dengan proporsi SPN jatuh tempo dalam 1 tahun, gitu ya. Dikurangi dengan proporsi SPN yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun dengan tingkat bunga variabel, gitu. Itu untuk yang nyari refixing rate. Sebentar saya tak share pakai tab juga deh biar gampang ininya, gampang ngoret-ngoretnya. Oke. Variable rate SPN 95%. Nah, ini untuk yang RFR ya, variable rate proportion ditambah dengan SPN yang jatuh tempo, proporsi SPN jatuh tempo kurang dari 1 tahun dikurangi dengan proporsi SPN yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun yang dengan tingkat bunga variabel. Kalau yang tadi yang FX proportionnya, Pak, proporsi apa terhadap apa, Pak? Kalau FX proportion itu berarti adalah utang falas gitu ya, falas dibandingkan dengan outstanding total. Kalau FX proportionnya SPN gitu berarti ya SPN falas dibagi dengan total outstanding SPN. Kalau yang FX-nya pinjaman gitu ya, berarti pinjaman falas dibagi dengan outstanding pinjaman, kan gitu. Ya kan?
Kalau yang maturity gitu ya. Kalau yang maturity ya berarti gampang. Berarti kan tinggal yang jatuh tempo berapa, kemudian nanti dibagi dengan total outstanding-nya, kan gitu. Jadi total utang yang jatuh tempo dibagi dengan outstanding utang. Gitu. Yo. Gitu ya. Nah, sekarang coba saya ada selesai. Ada selesai, saudara-saudara? Bos. Saya masih OTW, Pak. Nggak tahu teman. Mungkin ada. Siapa yang sudah selesai atau yang belum selesai? Saya sudah selesai ngajarnya. Nah, berarti yang harus kalian lakukan gitu ya, saya kasih clue deh. Saya kasih clue, nanti kalian kerjakan di rumah ya, nanti buat latihan di rumah ya. Saya kasih clue. Ini bentar. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah apa? Yang pertama dilakukan, kalau dari soalnya tadi, berarti yang pertama dilakukan adalah mencari proporsi SBN dan pinjaman. SBN proporsinya nilainya berapa? Berarti proporsinya 80. adalah 80% dikali outstanding totalnya 4779 gitu ya. Ya kan? Kemudian itu totalnya berapa itu? Ya sekitar 3823. berapa? 3.823 misalkan. Nah, kemudian kalau pinjaman berarti 20% kali 4779 sama dengan berapa? 955,8. 955,8. Oke, 955 misalkan. Nah, setelah tahu outstanding-nya ini, sekarang cari yang falasnya. SBN falasnya berapa di situ? SBN falasnya di soal adalah 1054 ya kan? Berarti proporsi total outstanding falasnya, outstanding SBN-nya, falas SBN falas sama dengan 1054, berarti rupiahnya sama dengan 3823 dikurang 1054 gitu kan? 2.709 ya, Pak. Benar kan ya? Berarti SBN falasnya sama dengan berapa itu? 2.769. 2769. Nah, begitu juga pinjaman falasnya dihitung juga dulu. Pinjaman falasnya berarti 955 dikurangi dengan berapa? Pinjaman falasnya ada proporsi, Pak. 99% falasnya. Proporsi pinjaman falas 99%. Proporsi pinjaman falas 99%, berarti dikurangi pinjaman falas berarti 99%, 99% dikali 955 kan gitu kan? Iya. Ya toh? Berapa ini? 945,45. 945. 5,45.
Berarti apa namanya? Ini SBN falas. Oh, ini berarti SBN rupiah ini ya. Berarti pinjaman rupiahnya sama dengan berapa? 10 gitu ya. Ya toh? Karena falasnya aja 945, total outstanding pinjamannya 955 gitu kan. Berarti pinjaman rupiahnya adalah 10 triliun kan itu ya. Oke kan? Oke, Pak. Nah, sudah seperti itu berarti kemudian baru nanti dicari RFR-nya. Ini kan datanya sudah ada nih, data pokoknya ini sudah ada ya kan. Berarti nanti dicari RFR-nya, misalnya RFR SBN. Berarti RFR SBN itu sama dengan berapa SBN yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Nah itu kan ada datanya juga. SBN jatuh tempo di tahun 2019. Berarti tuh berapa tuh? 264 ya kan? Berarti proporsi SBN jatuh tempo kurang dari 1 tahun, SBN kurang dari 1 tahun sama dengan proporsinya adalah 264. Karena ini yang SBN jatuh tempo tahun 2019 berarti kan itu SBN-nya jatuh tempo dalam waktu 1 tahun gitu kan ya. Sampai sini ngerti kan? SBN yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun ini adalah berarti SBN yang jatuh tempo pada tahun 2019 kan begitu. Kalau SBN yang jatuh tempo kurang dari 2 tahun berarti SBN yang jatuh tempo pada tahun 2020 kan begitu ya. Paham kan? Iya, Pak. SBN yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun berarti 24 proporsinya 264 dibagi dengan outstanding SBN tadi berapa totalnya? Total outstanding SBN 3823. Ini dapat berapa persen ini? 6,9%. Berapa? 6,9%. 6,9%. Nah, kemudian SBN kurang dari 1 tahun, tapi variabel rate dengan tingkat bunga yang variabel. Di soal dilihat bahwa proporsi utang dengan tingkat bunga variabel SBN adalah 1/5 dari total SBN jatuh tempo per tahun. Berarti SBN yang kurang dari 1 tahun tapi bentuknya variabel itu adalah 1/5 kali 264 gitu ya, dibagi dengan 3823 gitu ya. Untuk mencari kan tadi ada 1/5 dari total SBN jatuh tempo, berarti ini SBN yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun tapi dengan bunga variabel itu adalah 1/5 dari total SBN jatuh tempo, ya kan? Nah berarti ini kalau dihitung berapa persen ini? Satu koma berapa, John? 1,38. 1,38 misalkan ya. Nah berarti kalau RFR itu sama dengan variabel rate-nya, variabel rate proportion kan sudah ada tuh. Pada tahun 2019 variabel rate proportion adalah 1,5% ditambah dengan SBN yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun proporsinya 6,9% gitu ya, dikurangi dengan SBN yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun tapi bentuknya variabel rate 1,38. Jadi ini RFR SBN-nya sama dengan berapa? Ini berapa ini? 7,02. 7,02%. Jadi ini proporsi SBN yang akan mengalami exposure
yang berasal dari yang berasal dari tingkat bunga variabel atau namanya refixing rate itu adalah sebesar ini 7,02% untuk yang tahun 2019. Nah nanti yang pinjaman sama caranya seperti itu juga ya, dicari pinjaman yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun, kemudian yang proporsi untuk yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun tapi dengan tingkat bunga variabel, kemudian nanti dikurangkan atau ditambahkan dengan variabel rate, proporsi pinjamannya berapa, ditambah dengan yang jatuh tempo 1 tahun, dikurangi dengan pinjaman yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun tapi dengan tingkat bunga variabel. Nah itu ya. Oke, kalau sudah, ini sudah lewat hampir 10 menit, saya akhiri pertemuan pada sore ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa minggu depan. Ini dikerjakan ya, minggu depan. Kalau ini di awal pertemuan nanti saya tanya ininya hasil pengerjaannya. Oke. Ya, oke Pak. Pak Yanuar. Ya. Permisi Pak, tadi interpretasinya gimana Pak, refixing rate? Interpretasinya? Interpretasi dari refixing rate. Jadi, fixing rate itu adalah proporsi dari utang yang terkena exposure dari utang yang berupa variabel rate dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun terhadap nilai utangnya gitu ya. Jadi dia itu utang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun tapi akan terkena penyesuaian tingkat bunga variabel, itulah istilahnya. Itu yang paling mudah untuk ininya. Itu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Mungkin baru itu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri ya pertemuan ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat supaya kita tetap bisa ketemu minggu depan. Saya akhiri. Terima kasih itis pirhiti ini. Silimit siri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mbak. Saya close ya.